Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Binti Masrifah. Kali ini saya akan meneruskan share yang kemarin tentang bagaimana langkah-langkah pemula seller Shopee untuk meningkatkan trafficnya. Kali ini saya akan masuk ke step iklan, dan ini saya tunjukkan dulu toko saya yang sudah berjalan 3 tahun. Saya optimasi real time yang kemarin ini seperti itu. Bagaimana saya mengolah foto produknya seperti ini. Ini cuma sebagai bukti bahwa strategi yang saya gunakan itu memang recommended atau memang layak untuk ditekuni dari awal sampai memang pecah telur, sampai berkembangnya produk-produknya semakin banyak diminati konsumen, calon konsumen. Ini seperti ini, saya mengolahnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman pemula itu kan, kalau belum ada testimoni mentornya atau seperti saya share ilmu, ini testimoninya seperti ini. Ini toko saya sendiri, real time-nya 19 juta itu kemarin malam, belum ding, kemarin sore. Malamnya masih ke angka 21 juta saya lihat kemarin. Itu ya hanya seperti ini. Saya merapikan deskripsinya, saya membuat judul yang beda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini pertanyaan saya untuk para seller pemula yang memang ikut di strategi yang saya gunakan. Ini pertama, apa sudah teman-teman benar-benar mengoptimasi produknya dengan baik? Kalau belum, menurut saya silahkan untuk mengotak-atik produknya dulu di bagian foto itu. Kalau memang budgetnya masih minim, itu silahkan untuk mengotak-atik fotonya, edit fotonya itu lewat aplikasi HP saja. Itu sudah sangat bagus menurut saya. Bahkan untuk toko saya yang 3 tahun itu cuma saya edit fotonya lewat HP semua. Jadi saya optimasinya itu lewat HP semua. Karena faktor penting dalam jualan online itu di gambarnya. Jadi menurut saya untuk bakat mengembangkan bakat edit fotonya itu bisa dikatakan wajib. Meskipun bisa nggak bisa, kita mempelajari akhirnya bisa. Menurut saya seperti itu. Untuk beberapa aplikasi foto, edit foto yang saya gunakan sudah saya share sebelumnya. Ini saya menggunakan Lightning Room, menggunakan Canva, menggunakan Ponto, menggunakan Snapseed, kadang-kadang juga PicsArt. Itu untuk menghapus backgroundnya PicsArt. Untuk olah teksnya saya pakai Canva. Jadi untuk teman-teman yang bilang begini, saya ndak bisa kok edit seperti itu, nggak bisa. Jadi saya nggak bakat lah jualan di online, itu sama sekali tidak seperti itu. Jadi untuk bisa nggak bisa itu masalahnya jam terbangnya. Maksud saya, sesering apa kita mengolah sesuatu, ya di situ kita bisa. Beda dengan orang. Jadi di sini saya tekankan, bukan dibutuhkan orang pintar edit foto, bukan. Orang yang mau rajin belajar edit foto. Saya kasih lihat contoh saya. Ya hanya seperti ini. Menurut saya ini sudah sangat menjual, dengan pencahayaan yang cukup dan real barangnya juga kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sedikit beda karena pencahayaan itu sudah sangat wajar dan dipahami semua pembeli online, ya teman-teman. Jadi enggak mungkin kita memasang foto yang buram, foto yang tidak fresh, tidak cerah. Itu yang penting
foto yang kita gunakan itu tidak terlalu jauh dengan barang aslinya. Maksudnya real pic itu seperti itu. Jadi menurut saya real pic itu tidak plek jablek, itu nggak mungkin, karena tetap dipengaruhi oleh pencahayaan device untuk memoto itu tadi. Apalagi kalau memakai kamera DSLR itu lebih baik lagi, lebih cerah lagi. Yang penting jangan terlalu jauh pencahayaannya atau kecerahannya dengan barang aslinya. Itu juga menurut saya membohongi publik dan itu tidak baik untuk kedepannya. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan untuk edit yang ini itu cuma Lightroom, Ponto sama Canva. Jadinya seperti ini. Untuk edit stepnya itu gimana sudah saya share di video sebelumnya. Saya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan tentang edit foto saya, silahkan komen. Insya Allah nanti saya akan jawab sebisa saya. Jadi untuk foto itu sangat faktor terbesar untuk jualan online ya teman-teman. Karena pandangan pertama untuk melihat satu produk itu tetap pada fotonya. Bukan hanya dicerahkan atau pokoknya di-realkan dengan barang orinya, terus dikasih tulisan-tulisan yang memang menjadi kelebihan toko teman-teman. Seperti milik saya ini, ya saya kasih garansi 100% barang kembali. Itu termasuk strategi marketing dalam foto, copyright-nya. Terus saya tulis ready stock karena memang barangnya ready. Itu lebih menambah keinginan belanja calon buyer kita, calon konsumen kita. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah teman-teman memang sudah bagus, sudah edit fotonya dengan baik, misalkan sudah edit, lihatkan ke teman sebelah atau siapalah orang terdekat teman-teman itu, tanya aja, ini foto saya ini sudah bagus apa belum. Itu kan kita cari survei dari cara pandang orang lain. Jadi di situ mereka sudah bilang, oh iya sudah keren, seperti itu misalnya. Jadi pendapat orang lain itu sangat dibutuhkan untuk menilai hasil karya kita. Untuk selanjutnya di sini saya mempertanyakan apakah teman-teman memang sudah bagus, membuat judulnya juga sudah baik, mengedit fotonya juga sudah baik. Nah, contoh judul yang baik itu seperti apa? Contoh judul yang baik itu memang relevan dengan yang dijual, terus tidak berlebihan. Ini misalkan saya berjualan souvenir dompet kanvas ini, seperti ini saya membuat judulnya. Souvenir pernikahan murah bahan kanvas, souvenir dompet kanvas harga murah, dompet kanvas untuk souvenir pernikahan. Nah, ini dipilih salah satu aja. Ini cuma contoh. Terus ke selanjutnya itu kita ke deskripsi produk. Deskripsi produk teman-teman itu benar-benar sudah rapi apa belum. Di sini saya share kali ini saya itu bertanya-tanya pada teman-teman. Jadi teman-teman juga lihat dulu, dicek dulu fotonya sudah baik kah, sudah lengkap semua foto atau variasi sudah dilengkapi. Jadi di sini teman-teman, untuk foto itu sebaiknya kita melengkapi sampai ke variasi. Kalau memang motifnya banyak, kalau memang warnanya banyak, itu kita melengkapi semua. Kalau memang cuma 5 atau berapa, itu kita fotonya itu beda bentuk, beda model gitu loh. Meskipun barangnya sama tapi fotonya bisa banyak. Jadi terkesan toko kita itu banyak stoknya. Terus tidak asal-asalan dalam uploadnya, jadi terlihat terkesan toko kita itu memang toko yang memang berniat bersungguh-sungguh, berjualannya itu profesional. Nah, untuk misalkan
detail deskripsi itu serapi mungkin, sesingkat tapi mudah dipahami. Ini misalkan saya berjualan hijab teman-teman, ini misal saya tulis detail produknya, saya kasih ikon-ikon yang membuat rapi sebuah kalimat seperti ini, kata-katanya jadi rapi, ada ikon kotak-kotak seperti ini teman-teman. Ini misalkan hijab, ukurannya berapa, dari depan berapa, belakang berapa, warnanya bagaimana, bahannya apa, itu dijelaskan di produk, deskripsi produk. Terus kelebihannya di sini nanti apa, itu dijelaskan di deskripsi. Ini harus wajib toko teman-teman itu punya satu kelebihan dibanding toko lainnya, karena teman-teman memang masih baru, itu harus berani, misalkan harganya itu masih di bawah dengan kompetitor yang sudah laris di pasaran. Dan jangan sekali-kali mencontek deskripsinya, terilustrasi terinspirasi boleh, tapi jangan mencontek copy paste, apalagi mendownload gambar terus diupload di toko kita. Misalkan kalau memang jadi dropshippernya, resellernya, terus izin pada si pemilik tokonya boleh jadi, tapi kalau kita jualan sendiri jangan sampai mendownload gambar orang lain. Di samping dari segi marketingnya buruk, akhlak kita juga tidak baik, kedepannya bisa saya pastikan kurang barokah karena memakan hak orang lain, itu menurut saya teman-teman. Nah, ini untuk deskripsi silahkan ditambahi hashtag. Ini misalkan saya jualan hijab, misal itu ya hijab, hashtag hijab murah, hashtag hijab bahan apa tadi, terus ini dilengkapi aja, maksimal 15 saja teman-teman, gak usah banyak-banyak, 10 itu juga sedang. Nah, ini dilihat dulu untuk produknya teman-teman sudah seperti ini apa belum, sudah fotonya diedit apa belum, sudah belajar edit foto di beberapa aplikasi yang memang bisa di-download di HP teman-teman, jadi tidak butuh laptop, nggak butuh aplikasi yang rumit seperti Photoshop, Corel, itu tidak perlu. Yang penting kita mau belajar di beberapa aplikasi yang memang sudah direkomendasikan seperti Canva, Lightroom Room, Snapseed, itu kalau digabungkan juga menjadi sebuah foto yang bagus dan ada daya jualnya ya teman-teman. Jadi tidak seperti alasan yang nggak bisa edit, nggak bisa editing foto lah, kita nggak bisa jualan lah, karena ya kalau memang seperti itu oke, silahkan menggunakan jasa edit foto, tapi di sini nanti kita memakan biaya, jadi kita harus edit foto ke orang lain, bayar gitu. Saya pernah melakukan hal itu, mahal sekali, satu foto itu harganya 100.000 dan hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan teman-teman. Kalau sudah 3 hal tadi dibenarkan, sudah dicek lagi sesuai yang saya pertanyakan tadi, sesuai yang saya strategikan tadi, sesuai yang saya sampaikan, itu kita masuk ke iklan. Jadi step by step ya teman-teman, dilihat dulu secara organik tadi, benar-benar optimasinya dijalankan, baru kita masuk ke iklan. Nah, untuk langkah awal beriklan bagaimana? Ya, yang pertama ini saya nanti akan jelaskan step by stepnya, benar-benar dari nol. Langkah awal beriklan itu bagaimana? Yang pertama, kita menentukan 10 atau 5 produk yang akan diiklankan. Itu 5 produk nanti mempunyai perlakuan yang beda satu sama lain. Supaya apa? Supaya untuk evaluasinya kita tahu iklan mana yang memang lebih efektif daripada iklan
yang satu dengan lainnya. Nah, di sini minimal produk teman-teman itu sudah mencapai 10 ke atas untuk masuk ke iklan. Karena nanti kalau sudah masuk ke iklan itu sudah berbayar. Jadi kalau sekali ada pengunjung terus tokonya teman-teman belum siap untuk dikunjungi, dekorasinya belum baik, fotonya juga belum baik, terus jumlah produknya hanya sedikit, itu sayang sekali ya teman-teman. Karena pengunjung yang datang ke toko kita itu pengunjung yang dibayar, maksudnya mereka klik produk kita itu ada nominal uang yang kita bayarkan alias iklan. Jadi 5 produk nanti kita akan memberikan harga terendah dulu 2.500 per harinya. Terus itu untuk settingan 5 iklan yang kita pilih itu, 5 produk yang kita pilih itu settingannya beda-beda. Mengapa beda-beda? Kita mengevaluasinya supaya lebih mudah untuk kedepannya mana iklan yang kita jalankan. Trial errornya itu tidak terlalu sering karena kita mengambil 5 sampel produk, 5 produk yang kita jalankan iklannya dengan settingan masing-masing. Jadi kita lihat 5 produk yang lebih unggul di settingan iklannya itu bisa diteruskan dan diaplikasikan ke produk-produk yang lainnya. Untuk 2 produk itu silakan di setting secara manual. Mencari kata kunci secara manual itu cari kata kunci yang volume pencariannya itu sedang atau tinggi. Karena kalau untuk awal-awal toko dicari volume pencariannya yang rendah itu trafficnya kurang cepat ya teman-teman. Walaupun nanti untuk harga yang direkomendasikan Shopee itu lebih tinggi dari 180, kita tetap memakai bid yang 180 diedit semua diedit menjadi 180 per kliknya. Walaupun dari Shopee 1000 sampai 2000 itu sering, tapi kalau kita mengikuti rekomendasi dari Shopee itu kita terlalu boros memakai iklan. Terus untuk yang 2 produk silahkan di setel secara auto. Itu sangat mudah, tinggal klik autonya terus langsung diterapkan, itu sudah jadi. Nah, yang satu produk itu silahkan nyalakan autonya dan dikasih kata kunci manual. Jadi 2 produk di manual, 2 produk di auto, dan 1 produk auto dan manual. Biarkan iklan berjalan dan evaluasi setiap hari ya teman-teman. Jadi untuk awal-awal toko itu dibuka, optimasi secara organik selama 1-2 minggu, terus itu sudah cukup baik. Walaupun 1 minggu lah sudah baik. Minggu kedua kita masuk ke iklan, terus selama iklan 1 minggu itu kita pantengin, kita lihat, kita cek, kita evaluasi sampai ke 1 minggu berikutnya. Bisa kita simpulkan bahwa beberapa produk yang memang efektif, settingannya sudah bagus, itu kita aplikasikan ke produk kita yang lainnya. Karena kalau evaluasi per hari itu kurang akurat ya teman-teman. Jadi lebih baik mengikuti hasil evaluasi per minggunya kalau toko baru. Kalau sudah besar bisa nanti kita cek per 10 harinya, per 15 harinya itu seperti apa. Oh ya, nanti untuk iklan pilih saja tanpa batas, tapi kita evaluasi setiap hari. Jadi walaupun tanpa batas itu iklannya tetap terkontrol dari evaluasi yang kita lakukan setiap harinya.
Jadi di sini yang paling penting untuk sebuah iklan itu kita rajin cek evaluasi, setting, trial error, terus kita menemukan bagaimana kebutuhan iklan toko kita yang dibutuhkan, karena satu sama lain toko itu beda kebutuhan. Jadi kemungkinan strateginya sama tapi beda kebutuhan. Jadi di sini saya tekankan untuk strategi itu kurang lebih sama menurut saya. Mau tokonya besar, tokonya kecil, mau tokonya barang murahan, mau tokonya barang mahal, itu menurut saya strateginya tetap sama. Dan meskipun murah itu belum tentu laris kalau belum memakai strategi yang bagus. Nah, untuk evaluasi tadi 1 minggu itu kita lihat total produk kita lihat total pengunjungnya. Jadi kita fokus di 2 hal ini, itu kita lihat panahnya itu merah atau panah hijau. Kalau iklan itu dikatakan berhasil, total produk dilihatnya naik, itu persentase panah hijau, total pengunjungnya juga naik, itu persentase panah hijau. Kalau di situ nanti kita temukan panah merah, berarti turun, berarti iklan kita kurang bagus. Karena efek tercepat dari sebuah iklan itu ngefek di traffic. Nah, traffic itu nanti lambat 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu itu masuk ke pesanan. Jadi untuk sekali kita iklan, tidak usah terburu-buru melihat pesanan. Kita lihat saja total pengunjung dulu, kita lihat saja total produk dilihatnya berapa, trafficnya naik, berarti kita sudah berhasil beriklan. Di situ kita membeli traffic ya teman-teman, bukan menghasilkan pecah telur, bukan. Itu efek dari traffic kita yang semakin meningkat. Ya, itu saja pesan saya untuk teman-teman. Fokus di 2 hal, traffic itu, pengunjung dan view produknya. Dan jangan terburu-buru untuk mencari cek data pesanan, masih zonk, masih kosong, itu tidak perlu kecewa, tidak perlu apapun ketika kita melihat trafficnya itu bagus, naik setiap hari, naik setiap minggu. Yakin saja kedepannya setelah semua itu naik, kita lihat total pengunjungnya berapa, terus view dilihatnya berapa, itu insya Allah nanti untuk pesanan itu mengikuti. Seperti toko saya yang VB Store 89, pengunjung 70 pengunjung baru dia menghasilkan 1 pesanan. Jadi bisa dikatakan kalau saya meminta 5 pesanan per hari, minimal saya mendatangkan pengunjung 350 pengunjung. Jadi di sini bukan bermaksud menakut-nakuti teman-teman. Jadi untuk yang baru beriklan terus melihat total pengunjungnya masih 50, habis 10.000 masih total pengunjungnya 60, pesanan tidak ada, ya memang seperti itu. Biasanya 10.000 itu menghasilkan pengunjung 50-60. Di situ pasti belum ada pesanan, kebanyakan belum ada pesanan. Kalau memang sudah ratusan, ribuan, itu kemungkinan sudah ada puluhan atau beberapa itu pesanan sudah ada. Jadi seperti itu, jangan terlalu fokus dengan biaya yang dikeluarkan, itu memang biaya untuk meningkatkan traffic. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya apabila bermanfaat. Terus saya setiap hari akan upload. Semoga bermanfaat dan silahkan komen kalau ada yang masih ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.